Oras ma di hita saluhna amanginang na hinakulonga di bagasa tota Yesus Kristus. Ada orang so masuk kita di pertangyangan martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari de mahita sian buku edeta nomor 110 ayat sada dohot ayat tolu di topaho doau. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31, kita membaca secara responsoria. Demikianlah dikatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan seluruh pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 277 ayat 1, Marsada Rohahita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam pertanyaan hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah dikatakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang
ada seorang yang bercerita tentang kehebatan sesuatu dan begitu membanggakan di hadapan orang banyak. Kita sering menceritakan hal yang hal yang menggetarkan, tetapi belum tentu cerita yang kita beritakan itu adalah berita yang kita alami atau berita yang langsung kita saksikan. Melainkan banyak yang kita ceritakan itu adalah karena kita membaca, karena kita mendengar dari sumber-sumber lain, baru kita ceritakan. Sehingga gregetnya cerita itu, jiwanya cerita itu belum tentu sama seperti kejadian itu. Sehingga berbeda kehebatannya dari sesuatu yang langsung dialami daripada yang didengar. Nah, sehingga nats ini juga menceritakan di mana Yohanes menegaskan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah pemeran utamanya dari karya keselamatan, bukan dirinya. Dia mau memperkenalkan bahwa ada yang lain, ada yang di luar dirinya yang sebenarnya itulah yang dinyatakan untuk menyelamatkan dunia. Karena banyak orang yang sudah mengenal bahwa Yohaneslah Mesias, Yohaneslah penyelamat itu. Tetapi di dalam kesaksiannya Yohanes mau memperlihatkan, mau memperkenalkan bahwa bukan dia, tetapi Yesuslah yang telah dinyatakan, yang sudah diberitakan, yang sudah dinubuatkan untuk memberikan karya keselamatan yang diberitakan oleh para nabi, oleh para pemberita-pemberita firman. Disinilah penegasan itu makin ditonjolkan, di mana pernyataan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengakui bahwa pengetahuannya tentang diri Yesus juga tidak terlalu banyak. Tetapi ada dua hal penting dari apa yang ia sampaikan tentang Yesus yang perlu kita ketahui. Yang pertama yang mau dikatakan atau yang ditegaskan oleh Yohanes adalah Sang Bapa telah mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air. Inilah pengenalannya. Sang Bapa juga telah berfirman kepadanya tentang Yesus, bahwa yang mengenalkan Yesus itu bukan diri Yohanes, tetapi Allah yang memperkenalkan kepribadian Yesus, kesiapaan Yesus kepada Yohanes melalui dari apa yang diperintahkan Allah kepada Yohanes untuk membaptis dengan air, karena akan ada yang akan membaptis dengan roh. Begitu juga dia memperkenalkan siapa yang akan ia jumpai jika turun roh ke atasnya seperti burung merpati, itulah yang aku beritakan kepadamu. Dan ini menjadi penekanan khusus, menjadi dasar kepada Yohanes untuk mengenal pribadi dari Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah diantisipasi di ayat 6 sampai dengan ayat 8. Inilah poin terpenting dari nats ini. Yohanes telah melihat langsung bagaimana firman Allah, bagaimana firman Sang Bapa kepadanya tentang Yesus telah digenapi. Secara khusus tentang bagaimana Roh Kudus turun dan tinggal di atasnya. Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus itu menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sudah digenapi. Peristiwa yang telah dilihat secara langsung itulah yang mendasari kesaksian daripada Yohanes. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersedia menjadi saksi Kristus, hendaklah kita mengalami langsung peristiwa keimanan kita di dalam kehidupan kita.
bukan mengikuti iman orang lain, bukan mengikuti apa cerita orang lain, tetapi mari kita mengalami sendiri proses keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan ikut-ikutan, tetapi mari kita mengalami sendiri. Karena dasar dari iman, dasar dari kesaksian Yohanes juga adalah karena dia sudah mengalami sendiri, karena dia sudah melihat sendiri bahwa Yesus adalah anak Allah. Kesaksian ini tidak didasarkan dari apa yang ia dengar, tidak didasarkan dari apa yang dia baca secara tidak langsung, tetapi dari apa yang ia alami dari terlaksananya rencana keselamatan Allah. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya membaca Alkitab saja, tetapi dengan mengalami iman firman Tuhan itu sendiri, kita sudah menghidupi firman itu, maka kita akan bisa bersaksi. Karena itu hidupilah firman Tuhan, supaya hidup kita ini menjadi firman yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini kembali memberikan kepada kita teladan dari Yohanes Pembaptis. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk bersaksi. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita terpanggil untuk menjadi saksi. Walaupun sekarang kita hidup untuk menghadapi segala tantangan, segala penderitaan yang dikarenakan oleh penyebaran pandemi COVID-19, tetapi ini tidak menghalangi kita untuk bersaksi. Karena peristiwa yang terjadi bukan berarti itu melemahkan keimanan kita kepada Tuhan. Tetapi dengan apa yang terjadi, kita semakin dikuatkan, semakin diperjelas, semakin dinyatakan bahwa Allah berkuasa, sehingga kita bisa menyaksikan tanpa Tuhan kita tidak menjadi apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa karya penyelamatan Tuhan, kita sebenarnya sudah tidak layak hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi karena Allah mengasihi kita, karena Dia sudah memberikan keselamatan, karya keselamatan itu, dengan kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, maka kita sekarang terpanggil untuk menjadi saksi. Apa yang mau kita saksikan? Pakailah hidupmu untuk saksi. Pakailah profesimu untuk bersaksi. Pakailah cara hidupmu, cara berbicaramu, cara berpikirmu, cara bersosialisasi, cara hidup di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai tetangga atau sebagai warga gereja. Mari kita bersaksi dengan apa yang mau kita lakukan. Karena kesaksian atau karena bersaksi bukanlah kata-kata, tetapi diberitakan melalui perilaku yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, isi kesaksian itu mestinya bukanlah sekedar konten traktat penginjilan yang kita hafal. Kita bukan hanya menghafal firman Tuhan, tetapi mari hidupi firman Tuhan. Karena banyak orang yang sudah tahu tentang Alkitab, sudah bisa menghafal banyak ayat-ayat, tetapi dalam kehidupannya belum mencerminkan tentang kesaksian siapakah Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semestinya bersaksi tentang bagaimana karya keselamatan Allah terlaksana di dalam pribadi diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena karya keselamatan itu pun sedang terlaksana di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima baptisan kudus, karena kita sudah menerima keselamatan itu, sehingga roh Allah sekarang berada bersama dengan kita, dicurahkan kepada orang-orang percaya, supaya setiap orang percaya siap sedia untuk melakukan kesaksian kepada seluruh dunia. Melalui apa? Melalui cara hidup. Melalui apa? Melalui cara kita untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Karena hidup ini adalah kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah hidup kita. Karena hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan.
karena hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan, karena hidup kita ini dilayakkan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami di acara ibadah pertanyaan kami. Biarlah ini Tuhan menjadi sapaan yang meneguhkan bagi kami, sehingga kami Tuhan menyadari bagaimana kami mengenal kepribadian-Mu, mengenal cara teladan yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami melakukan itu dan menghidupi firman-Mu, dan kami tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kami kasihi, biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami juga Tuhan dapat menghidupi kehidupan kami di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan beribadah pertanyaan di rumah masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, walaupun terkadang kami merasakan kejenuhan, kebosanan, dan kami ingin kembali hidup normal, tetapi Engkau Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan di era new normal yang akan kami jalani. Ajari kami untuk taat, ajari kami Tuhan untuk menghidupi, sehingga kami tidak lagi melanggar, tidak mengandalkan pikiran kami, tetapi kami taat untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Jikalau di dalam keadaan sakit, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan kesembuhan. Ketika jemaat-Mu Tuhan menghadapi penderitaan, kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan. Terlebih Tuhan kepada saudara-saudara kami yang terkena PHK, yang terkena kesedihan, kedukaan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan kepada mereka, yang memperhatikan kehidupan mereka dan mencukupkan. Begitu juga dengan saudara kami yang berduka, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat. Kita pilihlah salah satu dari tengah-tengah keluarga untuk berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, ketika selesai nyanyian nanti, kita boleh memberhentikan sejenak video atau YouTube kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa awon.
Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 2. O debata tung longang do rohaku, dan kita mengumpulkan persembahan. Kita berdoa, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rakmahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarun hanguluan siapari, sesama dosa nami songom panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, doho parsaoran ni tod di porbadia ma, namad dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma dihita saluhut na amang inang, do saluhut ruas di huria, say tuhatta nama masu-masu hita, jala di bagasan hai pasom mahita saluhut na. Salam sehat masyak kami, horas ma dihita.